Wah, adem banget ya guys. Tuh, pemandangannya cakep. Dan kalau kita lihat grand winner itu, siapa sih yang bakal jadi grand winner? Mereka yang benar-benar bisa hari ini pagi-pagi banget ke Audi menuju Java Villa Resort setelah semalam kita melaksanakan Grand Final Jogja National Singing Festival. Dan rencananya hari ini kita mau bikin ya vlog, cerita tentang beberapa hal lah dan seru-seruan bersama 3 orang spesial yang telah mewarnai Jogja National Singing Festival. Ikuti terus ya perjalanan kita. Hai, halo. Ini dia 3 orang yang tadi maksud ya. Ada siapa aja? Ada Manggala, Andro dan juga Sydney Seyo Maizan ya. Oke, hari ini kau menculik mereka dulu untuk seru-seruan bareng ya. Ini, nah, ada Manggala, ada Seyo Maizan, ada Andro, ada Sydney. Kita udah di mobil, kita akan menuju ke ya salah satu tempat wisatanya anak-anak Jogja ini, Manggala. Welcome to Jogja ya. Pokoknya Manggala ini kayaknya bukan yang kali pertama kan Manggala ke Jogja. Udah sering kan? Sering banget. Sering. Tapi kali ini ke Jogjanya karena Jogja National Singing Festival ya. Kita mau menuju ke inisialnya I tempatnya. Santai aja ya, Dek. Oh iya. Oke. Santai aja ya. Minum-minum, makan-makan, sarapan dulu kita di mobil ini. Biar nanti jam segini udah buka. Udah jam 8 bukanya. Kalian tuh seumuran kan? Ya. Manggala berapa umurnya Manggala? 13 juga. Sama 13? Aku 11 kak. Oh, dedek-dedek ceritanya ya. Sydney Andro 13, Sydney 3, itu 11. Manggala itu nyanyi dari umur berapa sih Manggala? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Oh, yang ngajarin siapa itu di umur 2 tahun? Ayah ya? Iya. Oh, ayah. Memang suka ya. Ayah atau papa sih manggilnya? Papa. Oh, papa. Oke, papanya Manggala ya? Iya. Papanya Manggala yang ngajarin. Berarti papa bisa nyanyi dong? Bisa ya? Bisa. Terus pasti Manggala punya guru lah ya? Iya. Punya guru vokal. Itu punya guru vokalnya yang benar-benar dari luar gitu ya? Selain keluarga kita itu umur berapa Manggala? 30-an. Bukan itu. Bukan umur pelatihnya, bukan. Maksudnya Manggalanya itu gak join ke sanggar mungkin tempat les vokal itu di umur berapa itu? 10 tahun. Ini 10 tahun pas 3 tahun yang lalu ya. Iya. Kita sudah sampai tempat yang mau kita tuju. Jangan terrame ya guys. Bukan Indomaret ya. Ternyata bukan Indomaret. Kita bukan Indomaret ya guys. Tapi kita ke Ibarbo. Buset, ini musim liburan Sydney, jadi ramai banget. Masa yang tahun kemarin tuh sepi deh kak. Iya kan? Terus, oh baik bapak. Terus sampai bunyi bluk gitu. Oke, kita turun dulu ya. Oke, kita sampai di Barbo. Hai guys. Halo, hai. BTW fun fact, kita kok hitam-hitam ya? Kita matching. Padahal kita nggak janjian loh. black ya. Tapi kita black temanya, hitam-hitam. Lumayan rame ya. Kita udah sampai di Barbo. Tinggimu berapa ya? Manggala. Mau kemana dulu bebas, yang penting jangan ke orang yang salah ya. Anjay. Itu makan hewan juga 10.000. Itu dimakan bisa. Ya makan ke hewannya, bukan diri kita sendiri. Kemana kita kesini yuk? Ya harganya 10.000. Saya
Baik-baik loh. Kamu baik-baik ya. Seliweran. Gagal nih memegangnya nih. Harus punya makanan nih baru bisa megang. Satu lagi, Bro. Susah. Harus pakai makanan baru bisa. Bisa sih. Cuma Iya. ya takut kita cari kaget cakar. Enggak lah, paling dicokot. Ya enggak. Ini nggak apa-apa. Yuk, kita masuk ke dalam. Gas aja, nanti putar-putar setir aja ya, Bro ya. Oh, itu kan 3 gas. Kalau mau mundur pencet tombol itu terus gas lagi. Kalau misalnya aku nggak bisa, berarti aku diam di tempat aja kak. Oke, siap. Kita tabrak boleh. Emang kalau udah pernah mainan kan pasti? Sering kan? Sama konco-konco. Gasken. Kita lihat kemampuan mereka main bumper car. Wih. Wow. Ya. Hai. Nih ngapain nih muter-muter nih? Wih. Wih. Andrew stuck. Wih, wih. Setelah muter-muter. Naik pink slide ya. Oke. Gaskan ya. Gaskan. Apa nih? Dingin. Dingin di atas. Di atas dingin. Walah. Enggak pas turunnya. Oh, pas turunnya langsung kerasa dingin. Itu Manggala kak. Iya. Level. Andro. Gimana rasanya, Mang?
Galah, mang lagi. Oji, kok pada Biar aja ya, biar aja. pada santai semua sih? Serem. Dingin gak sih? Tapi dingin ya? Adem. Adem. Nah, angin. Berisik juga ya. JJ, ayo JJ. Yuk deh, maju deh. Ayo. Mana kak? Sana. Naik ini nggak sih harusnya kalian? Harusnya naik bulat-bulat ini nggak sih? Jalan lagi guys. Kita cuma nyobain 2 wahana dari 20. Dari berapa wahana tadi ya? Banyak kayaknya. 24. 24-an ya. Iya, karena kita ngejar waktu. Nanti kalau kita cobain semua sampai sore, Manggala mau segera pulang ke Malang karena ada agenda lagi ya Manggala ya. Jadi kita lanjut ke next destination aja. Tadi gimana perasaan kalian main bom car? Ceritain dong. Pasti teman-teman yang lain pada pengen tahu nih yang lagi nonton. Terus banget. Aku nggak bisa nyetir. Sini muter-muter doang tadi. Rusuh. Daripada diem di tempat kan mending muter-muter ya dah. Iya sih. Kayaknya Andro sama Manggala ini ya saling kejar-kejaran, nabrak-nabrak nih. Angga sih kayaknya yang paling bener-bener ini berambisi untuk menabrak Andro. Pancen. Menurut Manggala gimana kemarin itu Jogja National Singing Festival 2025 peserta-pesertanya? Bagus semua ya suaranya. Bagus. Iya ya. Apalagi kategori vokal grupnya kayaknya ganas-ganas banget ya. Iya. Kalau menurut Andro gimana? Andro, Sydney, kan ke tahun lalu sama tahun ini pasti kerasa kan ya vibes-nya, Berbeda. perbedaannya. Vokal grupnya keren-keren. Bagus lah vokal grupnya. Sydney suka vokal grupnya ya? Iya sih, ganas-ganas. Suaranya tuh nggak ada yang jelek ya, bagus-bagus semua ya. Sampai bingung. Iya. Kalau di grand final tuh emang udah saringannya udah yang terbaiknya sih, karena memang kita kan kalau di panitia tuh pengennya itu tuh bukan cuma sebatas kompetisi tapi kayak spectacular show gitu. Jadi dan kita juga kan memang sistemnya ada grand winner kan, jadi itu juga asik banget sih yang ditunggu-tunggu sama orang-orang juga kan. Tahun lalu masih nebak-nebak itu Manggala emang kayak gimana ya kompetisinya gitu kan. Ternyata ada grand winner. Dan Manggala memberikan standar yang sangat tinggi untuk grand winner Jogja National Singing Festival. Waktu itu Manggala nyanyi apa sih? Yang 2024. This is me. This is me ya Manggala. Ceritain dong Manggala kemarin waktu di tahun 2024 tuh kan Manggala nyanyi. Gimana sih perasaannya waktu on stage gitu-gitu? Derdek ya? Iya. Manggala nih kayaknya kalau sehari-hari ngomongnya lembut gitu. Tapi pas nyanyi beng. Langsung powerful menggelegar. Iya. Lembut itu, merdu. Terus kan udah on stage. Manggala ngerasa nggak sih kalau Manggala itu bakal menang? Yakin nggak ngerasa? Enggak. Kenapa begitu? Soalnya waktu itu ada yang sempat keselak. Oh, kerasa kesel. Teman terbaik. Oh, teman terbaik ya. Agak keselak gitu ya. Keselak kayak kering gitu ya. Iya. Kemarin juga grand final ini yang 2025 ini juga kau sempat ngomong dulu ke grupnya grand finalist sebelum naik panggung minum dulu ya, kau bilang gitu. Tapi setelah Jogja National Singing Festival, Manggala pengalamannya gimana sih? Waktu 2024 setelahnya. Pas habis lomba itu kan langsung diundang
nyanyi di depan presiden. Oh iya. Di acara apa itu, Dek? Pernikahannya Pak Agus. Oh. Itu diundang di situ tuh karena apa, Dek? Ngeliat videonya Manggala gitu? Iya. Oh, yang Jogja National Singing Festival itu? Iya. Oh, alhamdulillah ya, berarti terdampak kerja keras. Ya, kerja kerasnya Manggala ya nggak sih, Seyo? Iya. Dan berkat Seyo juga tahu menerbitkan lagu original song teman terbaik. Kalau nggak ada lagu teman terbaik, mungkin kalau di secara pribadi tuh tidak menelurkan ide untuk mengadakan Jogja National Singing Festival gitu. Adanya Jogja National Singing Festival tuh awal mulanya karena memang ada singlenya mereka berdua. Terus kalau kepikiran kalau misalnya cuma jadi single tapi orang-orang pada nggak nyanyiin, kayak sayang banget gitu. Eman-eman. Dan alhamdulillah pesertanya cukup banyak tahun 2024, dan di 2025 nih jadi lebih banyak lagi karena pengen ketemu Manggala. Kemarin kau ikut nilai, Kak? Kau nggak ikut nilai, jadi di meja juri itu kau cuma ngerasain si vibes penyanyinya itu kayak gimana, musiknya. Kalau misalnya ternyata musiknya kekencengan, kau dia akan ngasih tahu ke panitia terlalu kenceng atau kurang kenceng, kau diminta musiknya dikencengin, ditambah. Yang batuk makan permen ini. Oh, Mau. aku tuh lagi batuk ya Kak, kebetulan. Kalian dua batuk kan, kompak kalian dua tuh emang. Aku tuh udah, makasih Kak. Aku tuh udah minum STMJ loh Kak padahal. Aku tuh ngestok STMJ di rumah. Ya. Gara-gara ikut-ikut kompetisi di Gita Maizan ya? Iya, aku kan suka Tagihan. STMJ. Pas itu kan aku dari Bandung itu kan jadi senang STMJ. Jadi akhirnya aku beli. Nyetok ya? Biar STMJ enak, kencur juga enak. biar strong. Yang aku lihat tuh banyak orang yang nggak suka kencur, tapi aku suka kencur karena apa ya? Enak aja, pedas-pedas gitu. Pedes-pedes di mulut, di tenggorokan ya? Aku kalau batuk malah disuruh kumur-kumur air kan? Iya, bisa juga tuh deh. Oh bisa? Oh, kalau Seyo udah punya tips and trik sendiri ya kalau batuk. Sama kadang-kadang aku nggak ngomong kan. Diem aja. Kalau Manggala gimana deh? Kalau pas waktu kan kita pakai penyanyi pasti ada rasanya serak, gatel, batuk gitu. Ada nggak tips-tipsnya? Jahe sama kencur. Minum jahe. Minum jahe sama kencur? Ya. Oh, minum bapak-bapak itu ya. Tapi emang Indonesia keren sih rempah-rempahnya. Kita tuh boleh tahu nggak sih, Kak? Kemarin tuh juri itu nilainya tuh gimana, menilainya? Cara menilainya gimana? Juri-juri ketiga itu ya? Ada Budrias, Mas Nanda sama Mbak Elsa panggilannya. Nah jadi kan kalau di meja juri itu ada 4, Kaudi sama 3 juri, dan Kaudi di situ tuh nggak sama sekali menilai ya. Menemani. Kaudi hanya menemani dan juga menengahi, misalnya kayak juri-jurinya itu punya pendapat yang cukup alot gitu ya. Yang ini berpendapatnya begitu, yang ini pendapatnya B, yang ini pendapatnya C. Berpendapat kalau yang ini lebih bagus, yang itu lebih bagus gitu ya. Terus kalau dia akan mengingatkan mereka bahwa mungkin dari segi lagunya itu kesulitannya seperti apa. Terus mereka berhasil nggak nyampein isi lagunya, itu yang harus diingat-ingat kayak gitu. Dan itulah yang mungkin kita cari untuk jadi pemenang seperti itu sih. Alhamdulillahnya mereka bertiga juri itu sama gitu loh dek, ngasih nilainya itu nggak yang ngejomplang. Misalnya peserta nomor 1 juara 1 di juri yang A, peserta nomor 6 yang juara satunya, peserta yang nomor 5 juara satunya juri C kayak gitu ya. Jadi nggak, mereka semua sama, paling cuma geser-geser dikit. Misalnya yang juri 1 sama juri 3, yang juara 1 nomor urut 3, terus juri yang kedua ini nomor urut 4 kayak gitu. Cuma selisih-selisih gitu doang, terus dikompakin. Ini dipertimbangkan mana yang memang betul-betul enjoy dari atas panggung, terus mereka bisa ceritain isi lagunya. Kadang-kadang kalau kita kompetisi ambisi gitu deh ya, ambisi banget pengen menang tuh justru malah isi lagunya itu nggak nyampe karena
ada ketegangan di dalam diri kita kayak gitu ya sebagai penyanyi. Justru kalau misalnya kayak contoh nih kalau disebut aja ya, di vokal group itu ada Star Voice. Star Voice itu kayak mereka tuh nothing tulus gitu loh, Dek. Di atas panggung mereka 2 lagu, mereka bisa menyampaikannya dengan enjoy. Orang jadi pengen ikut nyanyi, terus harmonisasinya oke, gerakannya oke, kompak gitu loh, chemistry-nya dapet kayak gitu. Jadi akhirnya si lagunya itu jadi kerasa juga, jadi kerasa hidup gitu loh, Dek. Sedangkan juga tim-tim yang lain juga bagus, tapi mungkin kurang ke kayak kata Bu Drias kemarin, tatapan matanya kosong, masih kayak saling cari-mencari gitu loh, Dek. Di vokal group itu kan kita sambil screening kan, suara kita tuh kayak gimana, suara kubra. Nah, masih screening gitu loh, Dek. Belum dapat chemistry satu sama lain kompak untuk mengekspresikan si lagunya gitu. Nah, untuk Star Voice kemarin itu dia, kalau kita perhatiin lagu pertama sama lagu kedua itu mereka benar-benar bisa nyeritain isi lagunya. Kalau kita ngebahas tentang Grand Winner ya, Grand Winner kita kemarin yang tahun 2025 ini, si Leticia itu berasal dari Yogyakarta. Tapi bukan karena dia berasal dari Jogja. Kalau dia tuh nggak kenal sama sekali sama Leticia, belum pernah ketemu, baru tahunya itu pada saat dia ikut Jogja National Singing Festival gitu ya. Kalau dia juga nggak terlalu notice Instagramnya yang mana, kalau dia belum berteman kayak gitu ya. Tahu-tahu tadi pagi kalau di ngetek gitu kan, ngetek hasil dari kompetisi kemarin videonya, kalau dia tuh lihat ternyata dia memang udah sering juara-juara juga ya di kompetisi lain kayak gitu. Dan kalau kita lihat Grand Winner itu, siapa sih yang bakal jadi Grand Winner? Itu tuh mereka yang benar-benar bisa nyeritain isi lagunya itu dengan chill gitu loh, Dek. Coba kita lihat si Leticia kemarin ya, pada saat dia nyanyi di kompetisi itu, kerasa nggak sih kalau kayak ya anak kecil yang nothing tulus gitu loh, tapi nyanyinya tetap bagus, intonasinya oke, terus mukanya itu benar-benar stabil untuk tetap happy gitu loh, nggak yang tiba-tiba persekian detik kelihatan mikir, itu enggak, tapi dia benar-benar masuk ke dalam si isi lagunya. Itu sih. Kalau dari penilaian juri di setiap kategori, alhamdulillah juara 1, 2, 3 itu mereka kompak. Dan menentukan Grand Winner juga mereka kompak. Mereka udah satu suara bulat menentukan siapa yang bakal jadi Grand Winner itu dari pemenang-pemenang juara 1-nya. Itu sih tentang JNSF di juri. Di sini ada vlogger ya? Ada, Dek. Di sini lengkap Manggala. Starboy. Di Jogja. Starboy mau beli apa? Enggak, Kak. Alah. Nih, gas ke nih. Selamat pagi dunia. Jadi kita ada di Pakuan Mall. Itu diarahin ke muka kita. Oh, tak arahin ke muka aku. Poniku jelek, sorry banget. Ini ada H&M. Terus ini mobil Kak Odi. Platnya mohon dibaca ya. Catat. Nah, itu doang sih. Sekian. Halo. Wah, mantap. Wah, adem banget ya guys. Tuh, pemandangannya cakep. Kita lagi ada di Mall Pakuwon. Mau makan sama Manggala, Sydney, Kak Odi. Hai guys. Lagi di mana, guys? Kita lagi di Pakuwon Mall. Makan siang. Ikutin kita terus ya. Pagi Bang, proses penumpang gunakan lebih cepat. Si anak-anak Gen Z ini sukanya ke mall. Kalian gen apa? Aku Gen. Gen Z atau Gen Alpha? Gen Z, Gen Z ya? Aku udah termasuk apa? Oh.
Andro, jadi kalau mau ngajak ngobrol Manggala, yang pendiam ini, yang cool ini, harus diajak nyanyi, Andro. Jadi ngomongnya lewat lagu. Si hatinya apa? Karena kalau dia nyanyi, pasti suaranya menggelegar. Suaranya mesti kencang. Terdengar kenceng. Dia nyanyi, mau dia ini lagi ngeliat Foot Locker deh nih. Kelihatan, mau ke Foot Locker dulu nggak? Ayo, nggak apa-apa. Sama papa aja. Oh, sama papa aja, oke. Ya. Sana ada tangganya nggak ada? Karena eskalatornya yang dekat HLM. Naik eskalator. Nembus Cakrawala. matahari. Kayaknya ini penguasanya adalah Sydney deh. Hafal di mana-mana. Naik sebelah sini, liftnya di sebelah mana gitu kan? Kok liftnya apa? Betul nama eskalatornya. Oh, Tapi ada lift di situ di dekat kamar mandi. itu ada eskalator lagi ya? Si Starboy dan apa? Dan panggilannya. Panggilan Andro apa ya? Kan Manggala Starboy. Sigma Boy, boleh lah. Ini apa ya? Cara apa ya? Pakuan Karnival. Kemarin tuh ada penampilan dance kayaknya. Oh, update banget ya Sydney ya. Kalau di Pakuan Mall. Sydney paling update kalau udah masuk mall. Sampai hafal. Iya, jadi tour guide kita di sini adalah Sydney. Terbaik. Ya nggak Manggala, Manggala ini. Malu-malu kucing kalau panggung garong. Gak ada malu-malu ya kalau di atas panggung. Langsung shining, shimmering splendid. Oke guys, kita makan dulu ya. Gaskeun. Iya, dan jelas sih Kaudi berharap dari Jogja National Singing Festival ini silaturahminya dijaga terus ya. Kita harus menjadi artis. Andro, Manggala, ketemu lagi. Manggala, siapa ya? Jangan dong. Ayo. Bebas deh. We're strolling down the boulevard, dancing on the street lights, on the lights. Every year you get older and I'm still on your side. Oh, wow. Yeah, Tolong katakan pada dirinya, lagu ini kutuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. siapa tuh? Selamat datang ke kota kami, Yogyakarta indah dan megah. Selamat datang kawan, kami menyambutmu. Selamat, selamat datang.